Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, misalnya di sini saya memiliki vektor basis B di mana ia memiliki vektor-vektor di dalamnya yang merupakan sebuah kumpulan dari himpunan vektor-vektor di dalamnya, mulai dari V1, V2 sampai VK. Nah, lalu jikalau kita di sini memiliki koordinat atau vektor koordinat untuk respect to B atau berhubungan dengan B. Nah, di sini kita misalnya memiliki vektor tersebut adalah matriks C1, C2 sampai CK. Nah, lalu kita tuliskan di sini ya. Lalu ini semua berarti bahwa basis tersebut dapat kita sebut bahwa dia memiliki kombinasi linear dengan koordinat-koordinat yang terdapat di dalam matriks tersebut, atau dapat kita bilang bahwa vektor-vektor yang terdapat di dalam matriks tersebut merupakan atau maksud saya nilai-nilai yang terdapat dalam matriks tersebut merupakan koordinat-koordinat yang merupakan berat atau massa bagi vektor A, sehingga kita dapat tuliskan sebagai vektor A sama dengan C1 kali vektor V1 ditambah C2 kali vektor V2, seperti itu. Dan misalnya sampai VK atau C sampai VK. Nah, misalnya di sini kita memiliki matriks C sama dengan V1, vektor V1 dan V2 sampai VK dengan jumlah kolom sekian dan jumlah matriks sekian, kita tuliskan sebagai N kali K. Dan kita lihat misalnya matriks yang terdapat di dalam sini, kita dapat menuliskannya sebagai seperti ini. Dan jikalau misalnya kita menerjemahkan bentuk dari vektor A ini ke dalam matriks C ini, kita dapat kalikan dengan matriks vektor A yang berhubungan dengan vektor B. Dan ini merupakan sama dengan nilai vektor A. Maksud saya vektor A. Sehingga di sini jika kalau kita kalikan C1 dengan V1, kita dapatkan C1 kali vektor V1 ditambah C2 dikali vektor dengan V2 ditambah sampai nilainya C dikalikan dengan V3. Nah, di sini misalnya kita memiliki ekspresi dari C, dan kita dapat lihat bahwa vektor C akan sama dengan nilai dari vektor yang terdapat dalam V dikalikan dengan koordinat yang terdapat atau didefinisikan sebagai vektor A yang berhubungan dengan vektor B. Nah, sehingga kita dapat tuliskan sebagai C dikali matriks dari vektor A terhadap B akan sama dengan nilai dari akan sama dengan vektor A itu sendiri. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa jikalau kita tinjau dari bentuk vektor A yang berhubungan dengan vektor B ini, apakah hubungannya dengan vektor A itu sendiri? Ini artinya bahwa kita dapat lihat matriks di dalam vektor A ini merupakan C yang merupakan matriks kolom di sini. Nah, sehingga jikalau kita akan melihat dalam bentuk linear kombinasi linearnya, kita akan mendapatkan nilai span di sana. Nah, jikalau kita dapat lihat bahwa sebenarnya ini merupakan hal yang jelas bahwa ternyata nilai dari C merupakan perkalian untuk perpanjangan vektor dari vektor A terhadap vektor B. Nah, sehingga kita dapat menyebut dari matriks C ini merupakan perubahan basis dari matriks. Nah, lalu kita dapat lihat bahwa semua atau vektor A ini merupakan hal yang dibangun oleh
pergantian nilai matriks basisnya serta vektor dari A terhadap B itu sendiri. Nah, sehingga di sini jikalau kita lihat bahwa nilai, misalnya kita misalkan nilai dari vektor V1 merupakan matriks dari 1, 2, 3, lalu V2 merupakan isinya 1, 0, 1, lalu kita memiliki matriks B yang merupakan himpunan dari atau kita memiliki B yang merupakan himpunan dari vektor V1 dan vektor V2. Nah, sehingga kita mesti mengkombinasikan kedua vektor tersebut untuk dapat kita ketahui basisnya atau kita dapat ketahui nilai spannya. Nah, lalu apa yang dapat kita gunakan atau apa yang dapat kita dapatkan dari vektor-vektor tersebut yang kita ketahui. Misalnya kita ingin mengetahui koordinat basis dari vektor-vektor tersebut. Nah, kita dapat menggunakan rumusan yang tadi telah kita lihat di awal, bahwa rumusan tersebut merupakan sama, misalnya dapat kita hubungkan dengan nilai C yang sama dengan vektor A itu sendiri. Nah, sehingga di sini misalnya kita mengetahui bahwa matriks dari vektor A yang berhubungan dengan B merupakan 7 dengan min 4. Nah, sehingga kita dapat carikan change of basic matrix atau perubahan basis matriks dengan cara dengan prinsip yang tadi kita jelaskan di awal. Jadi sekarang kita dapat membasiskan vektor V1 dan vektor V2, kita gabungkan keduanya, lalu di sini kita kalikan dengan matriks dari A yang respect terhadap B, sehingga kita tuliskan di sini bahwa, atau kita dapat tuliskan B dikalikan dengan matriks dari A yang respect terhadap B, sehingga kita dapat lihat bahwa basis dari vektor B merupakan 3 kali 2 dan basis dari vektor A terhadap B merupakan 2 kali 1, sehingga kita dapat melihat bahwa matriks basis atau basis yang baru merupakan nilainya 3 kali 1 atau terdiri dari 3 baris dengan 1 kolom. Nah, sehingga kita dapat melihat bahwa hubungan antara perubahan matriks basis ini, perubahan basis dari matriks ini maksud saya, seperti kita gambarkan di sini, di mana ketika misalnya di sini merupakan suatu span dari V1 dan V2, maksudnya span di sini merupakan suatu basis atau basis dari vektor-vektor yang ketahui. Nah, misalnya di sini kita lihat bahwa V2 merupakan vektor yang mengarah kepada 101. Lalu V1 1 2 3. Nih, misalnya kita gambarkan di sini seperti ini. Yang ke atas merupakan vektor V1, lalu yang ke samping merupakan vektor V2. Lalu kita tahu bahwa bidang yang ditempuh oleh vektor-vektor ini merupakan bidang 3 dimensi atau R3. Nah, sehingga kita dapat lihat misalnya di sini kita memiliki nilai dari vektor A, matriks vektor A yang berhubungan dengan vektor B, yakni sebanyak 7 dan min 4, atau kita carikan dalam X dan Y, di mana dia menempuh X dalam 7 satuan dan Y dalam negatif 4 satuan, sehingga kita dapatkan nilai vektor atau gambar vektor dari matriks A terhadap matriks B itu sendiri. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa keduanya memiliki hubungan, bahwa ketika kita melihat min 4 dari arah ke bawah ini merupakan koordinat dari koordinat yang terdapat di dalam bidang dan merupakan subhimpunan dari span ini sendiri, bidang yang ditempuh, sehingga kita dapat lihat bahwa matriks vektor yang berhubungan dengan B merupakan matriks yang dibangun di ruang 2 dimensi. Nah, sedangkan kita tahu bahwa
matriks dari B atau himpunan dari B merupakan pembentuknya matriks-matriks yang berada dalam 3 dimensi, sehingga kita dapat lihat bahwa kita meninjau matriks vektor yang berada di dalam 3 dimensi dengan nilai yang 2 dimensi. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa misalnya di sini kita kalikan baris kali kolom 1 kali 7 ditambah 1 kali min 4 hasilnya 3, 2 kali 7 14, 3 kali min 4 3 kali min 4 min 12, lalu ditambah min 4 7 min harusnya ini ya, min 17. Nah, maksud saya 3 kali 7 21 dikalikan min 4 ya 17, betul sekali. Nah, sehingga di sini bisa kita mengetahui bahwa terdapat D yakni 8, min 6, dan 2. Nah, D ini merupakan anggota atau vektor D ini merupakan anggota dari span himpunan vektor-vektor V1 dan V2. Nah, artinya bahwa D ini merupakan suatu titik atau suatu titik dari beberapa kumpulan pembentuk bidang yang di dalamnya terdapat V1 dan V2. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa nilai dari B yakni V1, V2 dan kita misalnya ingin mengetahui perubahan dari matriksnya, kita dapat menggunakan rumusan yang tadi, C dikalikan dengan vektor A yang berhubungan dengan B. Namun di sini kita ganti dengan D yang berhubungan dengan B dan akan sama dengan nilai dari D. Mengapa seperti ini? Karena kita memiliki nilai D, sehingga kita akan tahu berapakah perubahan matriksnya jikalau kita meninjau dari kasus baru ini. Nah, kita dapat mengetahui nilai vektor matriks D terhadap B dari himpunan B itu sendiri, karena tadi kita telah mengetahui nilai B-nya, sehingga di sini kita dapat kalikan nilai dari himpunan matriks vektor B yakni 1, 2, 3, 1, 0, 1 dikalikan dengan C1 dan C2, di mana dia sebagai nilai yang tadi seperti vektor A terhadap B-nya. Nah, ini merupakan vektor D terhadap B-nya, dan kita mengetahui nilai dari D-nya yakni sebesar 8, min 6, 2. Nah, sehingga intinya bahwa ketika kita telah mengetahui suatu himpunan vektor dan kita telah mengetahui berapakah atau nilai dari suatu vektor pembentuk 2 dimensi dalam 3 dimensi ya, seperti D yang tadi kita ketahui atau vektor A. Nah, kita dapat menentukan berapakah perubahan basis dari matriks vektor yang ingin kita ketahui. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat caranya adalah kita melakukan operasi baris elementer. Kita tuliskan himpunan dari vektornya yakni 1, 2, 3, 1, 0, 1, lalu kita berikan pembatas yang merupakan solusi yakni 8, min 6, 2. Nah, tadi kita telah tahu bahwa kita menggunakan prinsip dari operasi baris elementer di sini. Nah, bagaimanakah caranya untuk basis operasi baris elementer ini? Nah, intinya prinsipnya adalah kita harus mendapatkan nilai satu utama yang paling atas dan akan semakin berkurang nilai kolomnya atau menghasilkan jenis nol yang lebih banyak. Nah, di sini misalnya kita kalikan baris ke-1 dengan min 2, lalu kita tambahkan dengan baris ke-2 dan kita simpan di baris ke-2, sehingga kita dapatkan nilainya 1 dikali min 2, hasilnya ditambahkan dengan 2, hasilnya 0, lalu 1 dikalikan dengan min 2 dan hasilnya ada 2, dan di sini maksudnya tadi dikurangi dengan baris kedua ya, lalu begitu seterusnya sampai kita menemukan nilai yang sampai dari bawah. Yang dari bawah pun seperti itu, sama mengalihkan untuk baris ketiga kita kalikan baris pertama dengan min 3. Nah, baris pertama kita kalikan dengan min 3,
ditambahkan dengan baris ketiga, disimpan di baris ketiga, dan hasilnya 0, min 3 dikali 1, lalu ditambahkan dengan 1, min 2, lalu min 3 kali 8 dikalikan dengan 2, 22, lalu kita kalikan dengan negatif, hasilnya 2 dan 22. Lalu begitu pula dengan yang tadi di atas, ya tadi ada kesalahan, seharusnya 22. Nah, sehingga di sini kita tuliskan kembali bahwa nilainya adalah nilainya adalah 111001208220. Nah, kita dapatkan 0, 1, 11. Kita bagi menjadi 2, 0, 0, 0. Tadi mengapa yang bawah 0, 0, 0? Karena kita bagi yang ketiga ini dengan atau kita kurangi seperti tadi kita telah lakukan di persamaan baris ketiga, kita lakukan terhadap baris ke-1, dan sekarang kita lakukan baris ketiga terhadap baris kedua. Kita ambil nilai di ujung yang paling kiri untuk mendapatkan nilai terkecilnya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan seperti ini bentuknya, dan kita bagi baris kedua dengan 2 sehingga kita dapatkan 118, 0111, 000. Lalu kita dapatkan nilainya dari kita kurangi lagi baris kedua dengan baris pertama, dan kita simpan di baris pertama agar kita mendapatkan matriks operasi elementer dalam baris elementer, maksud saya dalam bentuk Gauss-Jordan. Nah, kita sehingga akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kita berikan matriks 1 0 0 1 0 0, kita dapat pisahkan kembali ke bentuk asal. Kita kalikan dengan C1 C2, lalu hasilnya adalah min 3 11 0, dan artinya di sini kita dapat lihat bahwa nilai dari C1 merupakan min 3, C2 merupakan 11, dan di sini kita tahu bahwa kita memiliki koordinat yang nilainya merupakan 3 dan 11. Min 3 maksud saya dan 11. Ini merupakan hal yang dibentuk dari matriks operasi matriks elementer. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari vektor D-nya merupakan min 3 kali vektor V1 ditambah 11 kali vektor V2. Ini merupakan suatu perubahan dari matriks basis dari matriks suatu vektor yang ingin kita ketahui. Di sini kita ingin mengetahui vektor D, perubahan matriks basisnya, seperti itu. Nah, sehingga intinya kita harus mengikuti prinsip yang terdapat di dalam matriks itu sendiri seperti apa. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.